Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Oke. Al-ila'u. Oke. Faslun utawi iku fasal. Al-ila'u utawi ila. Supoto, sumpah ila. Iku halfu zaujin. Iku sumpahe suami. Yutasawwaru ingkang den gambaraken apa watuhu, apa ule ngumpuli suami. Suami digambarkan masih memungkinkan untuk wati, untuk mengumpuli istrinya. Sumpah alam tinaihi ing atase ora geleme moe suami. Dia tidak mau melarang diri min wati zaujatihi, sangka ngumpuli garwane iki zauj. Mutlakon kelawan mutlak, tidak ada batasnya. Suami sumpah tidak akan mengumpuli istrinya, tidak ada batas waktunya. Sumpah seperti itu. Au fauqa arba'ati asyurin, atau sumpah tidak atas 4 bulan. Kan yaqula kaya minta ngucap sapa suami, ucap ngeten, la atau uki, ora bakal ngumpuli sapa ingsun ki ing sira. Au itu yang mutlak berarti kan, la atau uki, saya tidak akan mengumpuli. Ya ini ya namanya bukan ilah ya. Fa idza madat mengkonalikane lewat apa arba'atu asyurin, 4 bulan sudah lewat. Fa idza madat mengkonalikane lewat apa arba'atu asyurin, 4 bulan ya. Minal ila'i, sejak dia sumpah tadi. Oleh lewat 4 bulan bila watin, kelawan tanpa wati, tanpa mengumpuli. Lewat tanpa mengumpuli. Falaha mengko ikut dia perempuan mutalabatuhu, utawi nuntut terhadap suami bil fai'ati, kelawan fai'ah, kembali seperti semula sebelum sumpah. Artinya dia mengumpuli istrinya ya. Wa yauta al fai'a iku al watu iku wati.
au bitolaqi atau tolak. Menuntut suaminya untuk memilih di antara dua hal, mengumpuli istrinya atau dia mentalak istrinya. Fa'in aba mongko lamun nemoh sapa suami dituntut itu tidak mau, talaqa mongko nolak alaihi atas nama suami sapa sing nolak al-qadhi sapa qadhi. Qadhi menyatakan telah jatuh satu talak atas nama suami. Kalau suami tidak mau mengumpuli istrinya sekaligus juga tidak mau mentalak istrinya. Wayan aqidu lan jadi, ya enggak boleh ya. Hukumnya bagaimana? Ya enggak boleh lah, enggak boleh mengharamkan diri atas sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Itu enggak boleh ya. Itu menjadi penyiksaan ya. Satu rumah tetapi dia sumpah tidak menganggap istrinya sebagai layaknya istri ya. Fa in aba talaqa alaihi al-qadhi wa yanaqidu lan tadiyab wal ilau ila bil halfi kelawan sumpah billahi kelawan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan sumpah itu ya. Ya, seorang suami sumpah kepada Gusti Allah tidak akan mengumpuli istrinya selama 4 bulan, selama lebih dari 4 bulan, atau secara mutlak tadi itu. Billahi ta'ala kelan Allah subhanahu wa ta'ala wa bita'liqi tolaqin lan kelawan menggantungkan tolak. Kalau sampai mengumpuli istrinya, dia berarti telah menjatuhkan talak. Ya itu sudah ilak namanya ya, sumpah namanya itu. Au idkin atau idkun, au idkin atau idkin, menggantungkan, memerdekakan budak. Kalau sampai mengumpuli istrinya, dia akan memerdekakan, berarti dia memerdekakan budaknya. Itu juga namanya ilak ya. Ya pilihannya ya harus mengumpuli istrinya, otomatis berarti apa? Memerdekakan budak ya. Gitu. Au iltizami qurbatin atau iltizami qurbatin. Nek pancen ngumpuli umroh, ya yang ngumpuli jangan umroh ya. Au iltizami qurbatin. Kok jangan umroh, yang ngumpuli istrinya ya berarti terus habis ngumpuli istrinya ya umroh gimana? Wa idza waji'ah, ya ini kejadian-kejadian yang ini apa namanya di luar kontrol mungkin ya, orangnya sama-sama marahnya atau gimana kok bisa terjadi ya. Tapi di Indonesia kayak ya nggak pernah dengar ya, mungkin di Arab dulu itu mungkin sering gitu ya, saking marahnya tidak terkontrol. Insyaallah ya semoga tidak marah ya. Wa idza wati'a lan ing dalem nalikane wati sapa mengkono suami mukhtaran hale mukhtar. Kalau dia
ngumpuli istrinya mukhtaron, terpaksa milih atas dasar kesadaran diri, mukhtaron namanya ya, halim milih, hidup kan pilihan ya, karena manusia itu punya kehendak, punya kebebasan, sehingga manusia itu punya ikhtiar. Kalau kita duduk ya karena kepengen duduk, bukan karena terpaksa duduk. Nah ini dia tidak terpaksa ya, memang karena memilih untuk itu, memilih untuk mengumpuli istrinya. Bimutalabatin, baik dengan tuntutan, karena dituntut. Kamu kalau tidak mau mengumpuli saya, mending ini kita pisah saja, saya akan ajukan gugatan pisah. Ya pilihan memang. Lalu dia mengumpuli istrinya, itu bukan terpaksa ya, itu ya namanya ikhtiar namanya. Karena dunia memang pilihan ya. Auduniha atau auduniha utawa tanpa mutalabah, karepe dhewe, tanpa dituntut sudah mengumpuli istrinya. Ini lazimat mengko wajib hu ing suami apa kafaratu yaminin, apa kafaratu yaminin, kafarah sumpah. Dan dia sumpah untuk tidak apa tadi, mengumpuli istri, ternyata mengumpuli istri, ya berarti harus membayar apa, kafarah. Nah kalau tidak mau ngumpuli karena takut bayar kafarah, ya sudah, ya cerai berarti. Pilihannya hanya itu, enggak ada pilihan lain. Lazimathu mongko wajib wong apa kafaratul yaminin, apa kafarah yamin, in halafa, lamun sumpah sapa wong billahi kelawan Gusti Allah. Ya kalau tidak mukhtar, lupa, ya berarti enggak ya, enggak wajib apa, kafarah. Misalnya punya istri dua, dia bilang kepada istri yang pertama, tidak akan mengumpuli istri yang apa, pertama, lebih dari 4 bulan misalnya, atau secara mutlak. Tiba-tiba punya perasaan, ini istri saya yang kedua, tidak istri yang apa, pertama, ya itu tidak menyelesaikan, itu tidak dianggap sesuatu apapun. Bayar kafaroh yang enggak, menyelesaikan ilak juga enggak. Berarti status ilak masih berlangsung, masih berlangsung. Itu tidak ada konsekuensi apapun. Kenapa ya? Karena dia tidak tahu kalau itu apa, istrinya. Istri yang pertama tadi itu yang disumpah tadi itu, yang dia sumpah untuk tidak apa, ini. Ya itu berarti tidak terjadi apapun. Wajib bayar kafarah ya enggak, dia tidak melanggar apapun kok, itu dia tidak sengaja. Berarti sumpahnya masih berlangsung. Iya masih berlangsung. Nunggu 4 bulan berarti. Kalau 4 bulan, ya setelah 4 bulan ya ini disuruh milih ya. Tapi seharusnya ya sebelum 4 bulan ya harus sudah mulai diintimidasi, dinasehati. Ini itu yang kamu lakukan ini haram secara syarak. Wong istri kok dibilangin tidak akan apa, dikumpuli. Daripada kamu kena dosa terus, mending ini kamu segera mengumpuli istri. Kamu harus bertobat. Ya karena mengumpuli istrinya setelah 4 bulan atau sebelum 4 bulan sama saja, tetap wajib bayar apa, kafarah ya.
baru 1 bulan terus tobat, terus ngumpuli istrinya, ya bayar kafarah, ya kan? Tapi kan udah selesai persoalannya. Ditunggu 4 bulan, setelah 4 bulan dipaksa oleh hakim. Kamu mengumpuli apa kamu cerai? Ngumpuli Pak, ngumpuli. Setelah ngumpuli ya bayar kafarah, sama aja ya. Yang parah itu kalau bilangnya itu, kalau saya ngumpuli kamu, kamu berarti tolak gitu misalnya, ngomong kayak gitu. Begitu ngumpuli langsung tolak ya. Statusnya tidak lagi suami. Ya, terus kalau kepengen jadi istrinya lagi harus dirujuk. Ya segera dirujuk biar jadi istrinya lagi ya. Kalau menurut mazhabnya Abu Hanifah seperti kemarin itu ya, rujuk itu bisa dilakukan dengan al-fi'lu. Itu kalau dikumpuli terus ya berarti otomatis itu namanya apa? Rujuk. Gara-gara lisan ya. Lisan ini memang bahaya. Banyak persoalan karena lisan ini ya. Enggak bisa dikontrol. Faslun ay hadza faslun. Utawi iku ana fasal. Apa ini? Innama yasihhu angin gitu ya. Ya. Innama yasihhu angin pamesdine sabu az-zihar wa zihar. Zihar. Menyamakan istrinya seperti orang-orang yang tidak boleh dikumpuli, dinikahi. Menyamakan istrinya dengan ibunya. Menyamakan istrinya dengan anaknya, dengan saudarinya. Zihar. Itu. Innama yasihhu angin pemesdine sa apa al-zihar apa zihar mimman sangka wong yasihhu ingkang sa apa talaquhu talaqiman. Zihar itu sah diucapkan oleh orang yang sah nikahnya, sah tolaknya. Kalau tolaknya itu tidak sah, ya berarti bukan ini ya. Zihar dari siapa ya? Dari anak kecil nikah. Anak laki-laki usia 7 tahun dinikahkan sama bapaknya karena satu dan lain hal. Dinikahkan, terus bilang sama istrinya, anak kecil ya main-main, orang ngerti apa-apa ya, dengan kalimat yang sorih. Kan zihar itu juga sama dengan kayak tolak ya, ada yang sorih, ada yang tidak sorih, ya kan? Yang terkenal itu anti kadzohri umi, tapi kalau kamu kok kayak ibuku ya, itu masih kinayah ya kan? Kan kalimat ini kan orang bisa karena baiknya, karena orang Indonesia ada nggak ngomong kayak gitu tuh, sama ngomong sama istrinya itu, kamu kok kayak ibuku ya gitu. Maksudnya apa ini, kok aneh kamu ngomongnya ini? Kira ada nggak orang Indonesia ngomong kayak gitu? Ono nggak memuji istrinya, kamu kok kayak ibuku gitu? Yang ada kamu kayak bayi ya, bayi baby. My baby, apa itu artinya? Kamu kayak bayiku gitu ya. Apalagi. Tapi kalau ini sering ya, kamu adalah ibuku, kamu adalah saudariku, kamu adalah temanku, kamu adalah, ada ya kalau gitu ya. Ya itu kinayah ya, setahu saya itu kinayah. Kenapa ya? Kalimat itu ambigu.
diucapkan itu kira-kira untuk apa? Karena kalimat seperti itu potensi untuk dimaknani yang macam-macam sehingga pantas kalau disebut itu apa? Kinayah. Kinayah itu apa sih? Kalimat yang memungkinkan untuk zihar sekaligus juga memungkinkan untuk yang lainnya dalam porsi yang mirip-mirip. Itu namanya apa? Kinayah. Kalau tidak mirip sama sekali, itu tidak bisa dikinayai. Tolak juga sama ya. Kalimat itu kalau diucapkan itu tidak cetha apakah itu benar-benar tolak atau tidak. Kalau benar-benar cetha itu namanya sorry ya. Kalau mungkin ini secara bahasa, itu secara kaidah. Secara bahasa mungkin ini bisa dimengerti kalau maknanya lain. Nah itu namanya apa? Kinayah. Tapi kalau enggak mungkin sama sekali, kamu itu tembok. Maksudnya apa kamu itu? Maksud saya tolak. Ya enggak bisa lah tembok kok tolak ya. Diniati kayak apa ya enggak jadi. Masa ada ngomong tolak apa? Tembok itu. Indonesia ngomong tembok itu apa? Kamu itu tembok, balik perkasa ya kan. Enggak ada yang memaknai itu tolak itu enggak ada. Diniati juga enggak bisa. Kalimatnya itu enggak memper sama sekali. Ya. Itu enggak bisa diniati. Nah, yang kalau kamu itu kayak ibuku, itu tuh bisa dimaknani maksudnya itu baik hatinya gitu, bisa enggak? Bisa ya? Maksudnya kalau kita mendengar gitu, ya ini bisa lah ya. Kamu kayak ini, kayak adikku gitu. Ya kan biasa kan ya? Mungkin apanya gitu. Sehingga itu tidak termasuk kalimat-kalimat yang dianggap sorih. Dianggap sebagai apa? Zihar. Tapi kalau anti kadzohri ummi, ya kan? Ini ya, ini hubungan kamu dengan hubunganku ini atau apalah yang kira-kira sorih ya. So. Sulit ya mencari yang sorih dalam bahasa Indonesia dalam hal-hal yang kaitannya dengan zihar, karena Indonesia itu nggak mengenal zihar ya. Nggak ada tradisi itu. Yang ada itu di bahasa, di orang Arab itu dulu ada tradisi kayak gitu. Kalau marah, kalau apa itu, kalau mau ngomong tidak mau mengumpuli lagi itu bilangnya itu anti apa? Kadzohri ummi. Sehingga itu ini. Innama yasihu adh-dhiharu min man yasihu tolaquhu. Ya anak kecil tidak sah untuk tolak. Jadi kan anak kecil kalau udah dinikahkan itu ngomong kayak apa ya enggak dianggap anak kecil. Itu. Innama yasihu adh-dhiharu mimman yasihu talaqu wa huwa utawi mengkono dhihar iku an yaqula arbinta ngucap sapa suami li zaujatihi marang istrinya suami. Ngucap ngeten. Anti ka dhahri ummi walau biduni alayya, senajan tanpa mengucapkan alayya. Utawi sira iku kaya gegere ibuku. Ya ini ya waqaluhu tawi pengucapan suami anti ka ummi iku kinayatun, iku kinayah. Kamu seperti ibuku itu kinayah. Karena ya maknanya bisa macam-macam ya. Wakal ummi lan iku kaya ibu mahramun utawi mahram. Sama dengan ibu yaitu mahram. Kamu seperti saudariku, yaitu kinayah ya. Anti ka dhahri ukhti, nah, itu juga sharih ya.
Pokoknya mereka yang tidak bisa dinikahi. Lam yatra ingkang ora anyar teka apa tahrimuha keharamane mengkono mahram. Lam yatra ingkang ora anyar teka apa tahrimuha apa keharamane mahram. Yang memang asalnya itu memang haram ya, bukan karena barusan datang, haramnya itu barusan datang. Kayak apa namanya? Ini apa namanya? Menantu perempuan. Laki-laki punya menantu perempuan itu kan tidak boleh dinikah ya. Tapi kan tidak boleh dinikahnya ini kan karena dia menantu, artinya dulunya pernah boleh ya. Sebelum dinikah oleh anaknya kan dia secara agama kan sah untuk dinikah oleh bapaknya, ya kan? Ini berarti kalau menyamakan dengan dia itu tidak bagian dari zihar ya. Kamu seperti menantuku. Ya, itu tidak bagian dari apa? Zihar. Wa talzamuhu lan wajibhu ing suami apa kafaratu ziharin. Apa kafaratu zihar? Suami wajib membayar kafaratu zihar. Bil audi kelawan aud. Aud itu maknanya kembali. Wa huwa utawi aud itu artinya kembali. Iku an yumsikaha. Iku arep yen to imsak ngeker. Sapa suami ha ing mengkono istrinya tadi zamanan ing dalem mangsa. Yumkinu ingkang mungkin apa firaquha. Apa misai nenggone perempuan ini fihi ing dalam zaman dia menahan istrinya tidak ditolak di masa yang memungkinkan untuk apa? Tolak itu di masa untuk tolak. Kan ditunggu ya, setelah masa tenggang itu kalau ada suami ngomong anti kazuhri apa? Umi, maka dia
hukumnya tidak lagi boleh untuk apa namanya ini ya, tidak boleh untuk mengumpuli apa namanya istrinya itu. Setelah ditunggu, masa tunggunya itu sudah habis, seharusnya kan ditolak. Seharusnya apa? Ditolak. Kalau tidak ditolak, itu namanya dikeker ya. Pada satu masa di mana memungkinkan dia untuk mentolak, ya berarti dia kembali kepada apa? Istrinya ya. Berarti wajib membayar kafaratu apa? Zihar. Itu berarti dia wajib untuk membayar kafaratu zihar. Wajib membayar kafaratu zihar. Alhasil kalau di zihar itu nanti ditunggu waktunya. Setelah kalau ditunggu waktunya itu ternyata tidak ditolak. Ya, untuk merujuk itu kan waktunya cepat ya. Gitu kan? Untuk rujuk apa? Untuk tolak kan hanya butuh waktu berapa menit? Oh, 2 menit. 2 menit. Dalam masa waktu 2 menit kok tidak tolak, itu berarti dia tidak bermaksud untuk meninggalkan apa? Istrinya, tidak bermaksud meninggalkan istrinya itu. Berarti bagaimana kalau dia tidak bermaksud meninggalkan istrinya? Ya berarti dia telah melanggar sumpahnya itu, ucapannya itu, ucapan tadi itu loh, anti apa? Kathahri ummi. Berarti dia telah melanggar sumpah itu. Karena dianggap melanggar terhadap sumpah tersebut, maka statusnya dia tetap menjadi istrinya, tapi dia wajib membayar apa? Kafaratu zihar. Karena ya kemungkinannya cuma 2, kemungkinannya itu. Kamu mentalak istri kamu, ya, atau kamu kembali kepada istrimu. Itu yang disebut dengan apa itu namanya? Al-audu. Nah itu disuruh untuk kembali. Ya ini cerita tentang Khawlah. Di sini kalau di dalam sini namanya Khawlah binti Hakim. Sepertinya ini tidak Khawlah binti Hakim ya. Kalau Khawlah binti Hakim itu istrinya Utsman bin Maz'un. Ya namanya Khawlah binti Hakim. Itu istrinya siapa? Utsman bin Maz'un. Yang pertama kali ada cerita tentang zihar ini adalah ini. Namanya di sini disebut itu Khawlah binti Hakim. Ya, Khawlah binti Hakim itu istrinya siapa? Utsman bin Maz'un. Yang menawari Kanjeng Nabi untuk nikah kembali itu kan Khawlah binti Hakim ya, itu istrinya ini. Ini kalau tidak salah namanya itu Khawlah binti Sa'labah. Ya, Khawlah binti Sa'labah punya suami namanya Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit itu kadung mengucapkan itu tadi. Anti kadzohri apa? Umi tadi itu. Terus dia pengen kumpul dengan istrinya tidak mau. Kalimat kamu ini membahayakan. Saya akan tanya kepada Kanjeng Nabi. Yang terus terkenal nih ya,
qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma itu. Karena kalau menurut standar zaman jahiliyah itu namanya sudah tolak itu. Makanya ketika ditanya pertama kali gimana ini ya, kamu sudah enggak boleh lagi. Tapi perempuan itu kan bingung, gimana ini kalau saya pisah dengan suami saya, anak saya masih kecil-kecil, saya juga hasil itu ya suami istri yang kelihatannya sih baik-baik, tapi karena ada masalah apa terus sehingga keperucut ngomong atau gimana gitu ya, sehingga sama-sama pengen kembalinya, sama-sama pengen apa? Kembalinya. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan enggak, kamu enggak bisa. Tapi terus turun ayat surat apa? Al-Mujadilah itu alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim itu. Terus solusinya itu tadi, bayar apa? Kafarah, bayar kafarah. Itu. Nah ini ya, dan kalau bayar kafarah gimana ya? Ya sudah ya, bayar kafarah ya sudah, berarti kembali menjadi istrinya ya. Faslun utawi iki iku fasal. Fil iddati ing dalam iddah. Ya utawi iddah iku makhudatun tin alab minal adadi sangka adat listimaliha karena mengkune iddah ala adadi aqra'in ing atase bilangan aqra' pira-pira sesuci wa asyurin lan bilangane pira-pira bulan. Wa hiya utawi iddah syar'an ing dalam cara syara' iku muddatun mongso tatarabbasu ingkang ngenteni fiha ing dalam muddah sapa almar'atu perempuan lima arifati baro'ati rahimiha karena untuk mengetahui lebarane rahimi almar'ah minal hamli sangka kandungan dia tidak hamil awli ta'abudi utawa ta'abud atau ya untuk ibadah sudah tahu kalau perutnya itu rahimnya itu sudah enggak ada isinya tapi kok masih disuruh untuk melanjutkan iddahnya ya li ta'abud. Ya ada perintah gitu ya sudah, ditabut namanya. Anak kecil ya, kan belum menstruasi atau perempuan yang sudah menopause ya, yang sudah tidak mungkin apa, hamil, ya namanya, kenapa kok disuruh iddah? Biar perutnya yakin kalau itu enggak ada isinya, ya dia itu enggak mungkin hamil ya, yakin itu. Tapi tetap aja disuruh menyempurnakan iddahnya. Orang mati, wanita ditinggal mati suaminya, belum dikumpuli, ya rahimnya ya enggak ada apa-apanya. Tapi tetap aja harus apa? Iddah. Untuk apa? Ya litabud. Ya tidak masalah untuk meyakinkan perutnya itu atau rahimnya itu ada isinya ataukah tidak. Wa huwa utawi ta'abbud istilahan ing dalam cara istilah iku ma perkara la yuqalu ingkang ora den iso den angen-angen apa maknahu maknane ma. Sesuatu yang tidak diketahui maknanya ya pokoknya ta'abud. Kenapa sih ta'abud? Itu artinya enggak diketahui
adatan ibadatan iku ibadah kana ono apa ma au ghairu toliane ibadah. Ya kayak Imam Malik itu kalau ditanya kenapa nek ono asu kok diusap dibasuh ping 7. Lah Imam Syafi'i kan jelas karena itu najis maka mughaladzah namanya itu. Nah Imam Malik ditakoni, iku najis ta ora? Lah terus kok diumbah ping 7 abut. Pokoke ana nase ngono ya dilakoni. Tapi nek ditakoni najis apa ora? Gak. Najis tekan ndi? Wong anjing kok najis iku najis apane wong hewan. Dia bingung dia. Najis itu kan ndi ya? Gak tok. Tapi kok disuruh basuh ditabut. Sederhana. Enggak dipahami artinya maksudnya ya la yuqalu ma'nahu adat ibadatan kana au ghairah au litafajju'iha atau krono lorone perempuan ala zaujin ing atase suami berkabung maksudnya atas suami mata ingkang mati apa mengkono suami ditinggal mati suaminya ya biar ini litafajju'iha. Kenapa kok disuruh untuk iddah ya ini litafajju'iha ala zaujin mata. Tidak ada kaitannya dengan apakah rahimnya itu sudah kosong ataukah belum. Orang baru nikah 2 jam suaminya mati. Ya tetap aja ada iddahnya ya. Kenapa ya itu ditinggal mati? Li tafajju'iha apa? Ala zaujin mata. Ingkang mati sapa? Zauj. Walaupun belum kumpul ya, walaupun belum kumpul. Berarti rahimnya sudah bersih sama sekali ya, rahimnya sudah bersih sama sekali, wong belum kumpul. Berarti iddah itu dilaksanakan untuk apa? Apakah li baro'ati rahimiyah? Bukan, tapi li tafajju'iyah ala zaujin mata. Wa syuri'atan dintumindahkan apa mengkono iddah asalatan ing dalam asale pada dasarnya saunan kronon jogo lin nasabi marang nasab anil ikhtilati sangka campur biar jelas ini anaknya siapa pada dasarnya. Tetapi di persoalan berikutnya iddah itu ternyata tidak hanya urusan saunan apa lin nasab, karena ada iddah itu yang kaitannya tidak soal rahim tetapi soal yang lainnya. Seperti tadi itu, ya seperti tadi. Iddahnya 3 kali sucian. Sebetulnya 1 kali suci kan sudah selesai ya. Tetapi kenapa kok ditambah ya? Ya litabut. Pokoknya gitu perintahnya. Salah sati quru. 1 kali Quran kan sebetulnya sudah diketahui kalau ini tidak lagi ada isinya, tapi tetap aja salah sati quru ya. Tajibu iddatun ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim ala habibika kulli